Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Ghafur Guru Belajar, masih dengan media pembelajaran, informasi seputar pembelajaran, serta materi-materi belajar. Di masa pandemi ini kita masih belajar jarak jauh, sehingga materi-materi pembelajaran yang biasanya kita sampaikan secara langsung kita sampaikan dengan media di video ini. Kali ini kita berada di subtema 2 ya, masih di tema 1 subtema 2 untuk kelas 6 dengan materi muatan IPA, yaitu perkembangbiakan hewan. Setelah minggu lalu untuk materi IPA kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Bagaimana sih cara hewan itu untuk memperbanyak dirinya? Bagaimana sih cara hewan itu untuk melestarikan individunya? Ketika ada individu yang mati, ketika ada hewan yang mati, maka sudah siap generasi-generasi berikutnya. Oke. Nah, di sini terlihat beberapa jenis hewan. Ada ikan, sapi, buaya, ayam, ular, kura-kura, burung, dan kucing. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih cara hewan-hewan ini berkembang biak agar mereka tidak punah, agar mereka tidak habis mereka untuk memperbanyak diri, agar mereka semakin banyak. Ikan, bagaimana sih ikan itu berkembang biak? Apakah dia melahirkan atau bertelur? Nah, kemudian juga kucing, apakah dia melahirkan atau bertelur? Ayo. Dan ayam, apakah dia melahirkan? Nah, kalian tentunya sudah punya jawaban ya, sudah tahu apa dan bagaimana cara hewan yang Bapak sebutkan tadi berkembang biak. Karena hewan-hewan tadi ada di sekitar kita. Nah, oke, kita akan membahas mengenai cara-cara perkembangbiakan hewan. Nah, ada istilah-istilah tertentunya ya untuk cara-cara perkembangbiakan hewan ini. Yang pertama, ovipar. Nah, kita ingat huruf depannya O itu adalah bentuk seperti telur ya. Jadi perkembangbiakan ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya ayam, burung, katak, dan reptil. Reptil itu hewan melata ya. Ada kadal, ada buaya, bunglon yang seperti itu reptil. Kemudian yang kedua adalah vivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contoh sapi, kucing, kambing, dan salah satu jenis ikan, yaitu lumba-lumba. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya ikan hiu, kuda laut, platypus, dan beberapa jenis ular. Kemudian satu persatu Bapak jelaskan. Yang pertama ovipar. Ovipar, ingat ovipar tadi apa? Ya betul, bertelur. Nah, berikut proses perkembangbiakan hewan dengan cara ovipar. Yang pertama adalah terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Terjadi pembuahan, terus terjadi proses yang namanya telurnya keluar ya. Jadi setelah pembuahan ada telur dalam tubuh induknya, lalu telurnya keluar. Nah, calon anaknya itu tumbuh di dalam telur yang berada di luar induknya. Nah, telurnya itu lalu diramin oleh induknya, kemudian menetas menjadi individu baru, itu ovipar ya. Ciri-cirinya adalah hewan itu mengerami telurnya ya. Walaupun ada beberapa jenis
hewan ovipar itu yang mengerami telur hanya sebentar, contohnya kura-kura ya, dia membuat lubang, lalu telurnya itu dimasukkan ke dalam lubang, lalu ditimbun dengan pasir agar hangat telurnya itu. Namun itu salah satu cara dia untuk mengerami telurnya, walaupun sebentar dia eramin dulu telurnya itu. Nah, dan dia, hewan ini tidak memiliki daun telinga. Coba perhatikan hewan-hewan ini, mereka semua tidak memiliki daun telinga ya, seperti kita manusia memiliki daun telinga itu. Kemudian yang kedua adalah vivipar. Nah, masih ingat vivipar tadi itu apa? Nah, ya, hewan perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, prosesnya seperti ini ya. Terjadi pembuahan, nah, lalu embrio atau calon anak tumbuh dalam tubuh induknya ya. Nah, di dalam tubuh induknya, sebenarnya dalam tubuh induknya itu ada semacam selaput yang seperti telur, tapi itu bukan cangkang telur ya, itu hanya selaput saja ya, selaput yang melindungi embrio ya, ketika dia sedang tumbuh dalam tubuh induknya. Lalu nah, proses ini yang disebut, kalau orang manusia itu disebut hamil ya. Hamil semakin besar, lalu individu baru lahir dari induknya. Nah, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar ini adalah tubuhnya dipenuhi bulu halus, kemudian memiliki daun telinga. Coba lihat hewan-hewan ini, memiliki bulu-bulu halus dalam tubuhnya, memiliki daun telinga. Nah, ada satu pengecualian yang tidak memiliki bulu halus, yaitu ikan lumba-lumba ya. Kemudian berikutnya ovovivipar. Nah, ingat, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Jangan dibalik, melahirkan dan bertelur ya, karena prosesnya seperti ini, bertelur dulu lalu melahirkan. Pertama adalah pembuahan ya, sama seperti tadi. Yang kedua adalah setelah pembuahan tadi terjadi proses telur di dalam tubuh induknya. Nah, bedanya adalah telurnya ini tidak dikeluarkan ya, telurnya ini tumbuh di dalam tubuh induknya ya, berkembang di dalam tubuh induknya, semakin besar, ada cangkang telurnya, lalu cangkang telur itu menetas dalam tubuh induknya, masih di dalam tubuh induknya. Nah, kemudian telur yang sudah menetas itu tadi keluar dengan cara melahirkan. Makanya Bapak katakan tadi adalah bertelur dan melahirkan. Jangan dibalik, karena prosesnya itu dia berupa telur dulu, telur menetas baru lahir. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini tidak memiliki ciri khusus ya. Yang tadi dicontohkan adalah ada beberapa jenis ular, terus kuda laut, platypus, dan ikan hiu ya. Jadi dia bertelur, telurnya disimpan di dalam tubuh induknya, lalu telurnya itu menetas, kemudian baru lahir anaknya. Nah, sebagai rangkuman dan sebagai pengingat, ayo kerjakan tugas ini ya. Tuliskan 5 contoh jenis-jenis perkembangbiakan hewan ini ya. 5 contoh hewan yang berkembang biak dengan jenis ini. Yang pertama ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, lalu sebutkan juga ciri-cirinya. Oke. Nah, silahkan kalian belajar ya. Semoga ini bermanfaat. Nah, cukup itu dari Bapak. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran yang lain setelah ini ya, pelajaran lain besok. Semoga video ini bermanfaat, semoga kita tetap sehat dan kita dapat bertemu lagi setelah masa pandemi ini berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.